Halo, saya Lutfiani Nurrosifa. Saya berasal dari Humas 1B. Kali ini saya akan menjelaskan, oh iya sebelumnya ini juga salah satu tugas dari metodologi studi Islam. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran saya membagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama ada fungsi Al-Quran dilihat dari nama-namanya, dan yang kedua ada fungsi Al-Quran secara umum. Jadi kalau misalnya secara garis besar, fungsi Al-Quran dilihat nama-namanya seperti ada Al-Huda, yang artinya petunjuk, Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil, ada Al-Zikar, peringatan, Al-Shifa, obat penyembuh, dan lain sebagainya. Kita akan menjelaskannya nanti di slide selanjutnya. Dan yang kedua, yakni fungsi Al-Quran secara umum, yang terbagi menjadi tiga bagian nih. Yang pertama sebagai petunjuk bagi seluruh umat, penyempurna bagi kitab sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam. Yang pertama yakni fungsi Al-Quran dilihat dari nama-namanya. Nah, nama-nama yang menunjukkan fungsi atau peran yang melekat pada Al-Quran adalah yang pertama ini petunjuk. Nah, di nama-nama yang menunjukkan fungsi atau peran yang melekat pada Al-Quran ini ialah merupakan petunjuk bagi manusia untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada An-Nur yang artinya cahaya, dan yang ketiga ada Al-Bayan artinya keterangan, yang keempat Al-Furqan artinya pembeda karena ia membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Terus yang selanjutnya ya ini Al-Zikr yang artinya peringatan, dan Al-Shifa yang artinya obat yang menyembuhkan, dan yang ketujuh ada Al-Mau'idah, nasihat atau pelajaran karena ia berisi sejumlah pesan, nasihat dan pelajaran yang patut dijadikan pedoman bagi manusia. Yang kedelapan ada Al-Tazkirah, pesan atau nasihat karena ia berisi pesan dan nasihat yang mengingatkan manusia untuk selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang kesembilan ada al-balag, keterangan yang cukup karena ia merupakan keterangan cukup bagi seorang untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ada al-bushra yang artinya berita gembira. Yang ke-11 ada al-bashir, atau pemberita kabar gembira karena memberi kabar gembira tentang adanya pahala dan imbalan yang baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Yang ke-12 ada Al-Nazir, pemberi peringatan karena ia memberi peringatan akan adanya sanksi atau hukuman bagi mereka yang durhaka. Selanjutnya ialah nama-nama yang menunjukkan fungsi atau peran yang melekat pada Al-Quran ialah Al-Bashir yang artinya bukti atau keterangan yang jelas, ada Ar-Rahmah yang artinya rahmah. Yang ke-15 Al-Burhan yang artinya bukti yang nyata karena memberi kabar yang gembira tentang adanya pahala dan imbalan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, dari fungsi Al-Quran yang sudah saya jelaskan tadi, yakni fungsi Al-Quran dilihat dari kedudukannya. Nah, yang pertama yakni petunjuk bagi manusia. Al-Quran menyatakan bahwa ia bukan hanya menjadi petunjuk bagi kaum muslimin, tapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Kemenyeluruhan misi Al-Quran ini tidak lepas dari kemenyeluruhan misi Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh manusia. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa firman-Nya yang diantaranya sebagai berikut, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita, sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ini dari surat An-Naba ayat 28. Selanjutnya ya ini penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Rasionalitas di balik fungsi ini setidaknya diterangkan melalui dua alasan. Dan yang pertama yakni kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Kedua, dalam perkembangan sejarah, kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan penyimpangan. Dan yang terakhir ada sumber pokok agama Islam.
Al-Quran merupakan sumber pokok seluruh ajaran agama Islam. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Al-Quran adalah pokok Islam dan jiwanya. Dari Al-Quranlah diperoleh ajaran tentang keimanan atau akidah, ibadah, akhlak, dan prinsip-prinsip hukum serta syariat. Nah, secara garis besar, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, sumber pokok akidah. Kedua, sumber pokok syariah. Ketiga, sumber pokok akhlak. Oke, jadi sekian begitu aja teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Itulah penjelasan saya tentang fungsi Al-Quran. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sumber. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.